Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tafsir yang berkaitan dengan al-isti'adzah dan bagian awal dari tafsir al-basmalah. Al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan membaca Al-Qur'an. Dan telah kita bawakan di antara sighat atau bentuk ucapan dari al-isti'adzah bermacam-macam yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur, yang banyak dipilih oleh para ulama adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Telah kita terangkan maknanya secara ringkas. Kemudian di sini ada ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya al-isti'adzah itu bukanlah bagian dari Al-Quran. Oleh karenanya apabila ada seorang qari yang ingin membaca Al-Quran, misalkan dia mengatakan qala Allahu ta'ala, hendaknya dia langsung membaca ayatnya. Jangan mengatakan qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena al-isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Quran. Ini kesepakatan para ulama. Adapun yang berkaitan dengan fawaid, kandungan yang ada di dalam al-isti'adzah telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian masuk pembahasan tafsir al-basmalah. Di dalam pembahasan al-basmalah, yang pertama yang berkaitan dengan ijma', kesepakatan. Kesepakatan yang pertama bahwasannya al-basmalah adalah salah satu ayat di dalam surat An-Naml, yaitu ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Ini sepakat bahwasanya al-basmalah adalah bagian dari surat An-Naml. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini ijma yang pertama. Ijma yang kedua, bahwasanya al-basmalah bukan bagian dari surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Berarti dua ijma yang berkaitan dengan al-basmalah. Adapun pembahasan berikutnya, apakah al-basmalah bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari awal setiap surat di dalam Al-Quran, atau ayat yang berdiri sendiri, atau bahkan dikatakan al-basmalah bukan bagian dari Al-Quran secara mutlak. Maka telah dibawakan ya dari banyak pendapat, di antaranya adalah 4 pendapat yang terkuat. Yang pertama, al-basmalah bukan bagian dari Al-Quran secara mutlak. Telah kita bawakan siapa yang berpendapat dengan ini dan dalilnya. Yang kedua, al-basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah khusus, yaitu ayat yang pertamanya. Tetapi bukan ayat pertama dari surat selain Al-Fatihah. Ini juga telah kita terangkan siapa yang berpendapat demikian dan dalilnya.
Kemudian yang ketiga, al-basmalah adalah ayat yang pertama bagi seluruh surat di dalam Al-Quran. Ya, dikecualikan dengan dua ijma tadi. Ini pendapat yang ketiga juga telah kita bawakan siapa yang berpendapat demikian dan dalilnya. Adapun pendapat yang keempat, bahwasannya al-basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dan termasuk dari Al-Quran. Tetapi berdiri sendiri, berarti bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat yang lainnya. Ini adalah pendapat yang keempat. Dan kita belum membawakan dalil-dalilnya. Jadi terakhir pembahasan kajian kita adalah pendapat yang keempat ini. Pembahasan mengenai pendapat yang keempat ini. Jadi al-basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dan termasuk dari Al-Quran, tetapi bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat yang lainnya. Ini adalah pendapat sekelompok dari salaf. Ya, di antaranya adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat resmi di dalam mazhab Hambali. Karena ketika kita menyebutkan 4 pendapat ini, seluruh pendapat ini ada nukilan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang resmi, yang telah diteliti oleh para ashab atau pengikut madhab beliau, madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi pendapat resmi di dalam madhab Hambali, al-basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri, bagian dari Al-Quran, tetapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat resmi madhab Hambali. Kemudian ini juga dinukil dari ulama salaf yang lainnya, di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian pendapat ini juga yang dipilih oleh murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Karhi. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian dipilih pula oleh Al-Imam Al-Jassas ahli usul. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana beliau terangkan ya di dalam banyak kitabnya, di antaranya di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zailai Al-Hanafi. Dan umumnya para muhakkik, ulama kontemporer, memilih pendapat ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itulah beberapa ulama yang bisa kita sebutkan. Masih banyak lainnya, cuma kita cukupkan pada yang telah kita sebutkan tersebut. Di antara dalilnya, dalil pendapat ini, yang pertama adalah ijma'us sahabah. Adanya ijma' dari sahabat. Maksudnya ijma' dalam arti al-basmalah adalah bagian dari Al-Quran. Ya, karena kan pendapat pertama apa tadi? Menafikan bahwasanya al-basmalah adalah bagian dari Al-Quran, sebagaimana pendapat Imam Malik. Ijma' sahabat, karena para sahabat menetapkan al-basmalah di dalam mushaf mereka, ditulis di dalam mushaf. Sedangkan di dalam mushaf tidak boleh masuk perkataan kecuali Al-Quran. Ini yang pertama.
Ya. Ini diterangkan di dalam banyak kitab, di antaranya adalah kitab Al-Kasyaf dan Majmu' Al-Fatawa. Berarti penetapan bahwasanya Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, yang menunjukkan Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an, tetapi ayat berdiri sendiri, adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Yaitu kisah Nabi SAW ketika beliau tertidur sebentar. Kemudian beliau bangun, mengangkat kepalanya, kemudian beliau tersenyum. Beliau mengatakan, unzilat alayya anifan suratun. Tadi telah diturunkan satu surat kepadaku. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi SAW mengatakan atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini menunjukkan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran. Adapun kaitannya bahwasanya Al-Basmalah bukan bagian pertama setiap surat adalah berkaitan dengan riwayat ini. Riwayat ini adalah Nabi membacakan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sampai akhir ayat. Ini ada 3 ayat. Ijma bahwasanya surat Al-Kautsar adalah 3 ayat selain Al-Basmalah. 3 ayat selain Al-Basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Kalau dihitung menjadi berapa ayat? Menjadi 4 ayat. Maka ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran, tetapi bukan bagian dari setiap surat. Bukan bagian pertama dari setiap surat. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak mengetahui batas setiap surat sebelum diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsi bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai apa? Pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya. Pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan dibacanya di awal surat, meskipun bukan bagian dari surat tersebut. Ini adalah dalilnya. Ya. Kemudian dalil yang keempat adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Ini hadisnya diperselisihkan. Sebagian mengatakan hadisnya hasan, sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Tapi ini sebagai syawahid saja. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna suratan minal Qur'an 30 ayah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surat yang jumlahnya 30 ayat. Surat tersebut akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sehingga dia mendapatkan ampunan. Wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat itu adalah surat Al-Mulk. Yang menunjukkan apa? Al-Basmalah bukan bagian dari setiap surat adalah karena 30 ayat tersebut itu tidak termasuk dari Al-Basmalah. Ya. Ini adalah dalil yang keempat. Kemudian dalil yang kelima, ini dalil yang paling kuatnya. Ya, rata-rata biasanya para ulama yang menguatkan pendapat yang keempat itu mencukupkan dengan dalil yang kelima ini saja. Dalil yang kelima ini saja. Yaitu sebuah riwayat dari sahabat yang mulia
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang salat dan dia tidak membaca pada salat tersebut Ummul Quran, fahiya khidajun talatan, maka salatnya cacat, salatnya cacat, salatnya cacat. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah berkaitan dengan riwayat ini, inna nakunu wara'al imam faqala iqra' biha fi nafsik. Apakah kami membaca surat tersebut di belakang imam? Maka kata Abu Hurairah, bacalah surat tersebut di dalam hatimu. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan ucapannya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Berarti apa? Hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Di sini disebut sebagai salat, padahal maksudnya surat Al-Fatihah. Maka ini dalil bahwasanya tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah disebut sebagai apa? Sebagai as-salat. Aku membagi salat, yaitu membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang ia minta, apa yang ia mohon. Fa idza qala al-abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini dihitung. Berarti ayat yang pertama. Qala Allah taala hamidani abdi, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ini yang pertama. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, berarti ini yang kedua. Qala Allah taala, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, berarti yang ketiga. Qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa qala marrah, dalam riwayat yang lain dikatakan, fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Berarti ini udah 3 ayat. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang keberapa? Yang keempat. Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masala, ini adalah bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Berarti tengah-tengah dari 7 ayat, berarti apa? Ayat yang keempat. Karena dikatakan surat Al-Fatihah jumlahnya adalah 7 ayat, ya. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang. 3 bagian hamba, yang keempat ini tengah-tengahnya. Kata Allah, ini adalah untukku dan untuk hambaku, ya. Bagi hambaku apa yang dia minta, maka apa yang dia minta akan dikabulkan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala,
apabila hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, berarti sisanya 3 ayat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Berarti ini menunjukkan apa? Al-Basmalah adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Tengah-tengahnya di sini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hitungnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim titik di sini. Ya, berarti yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang ke-7. Adapun apabila al-basmalah dimasukkan di dalam surat Al-Fatihah, maka ayat 7-nya itu panjang sekali. Ayat ke-7-nya jadi panjang sekali. Berarti ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di dalam sebagian pembahasan fikih yang memilih pendapat al-basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka di ayat ke-7-nya ini tidak boleh dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, harus disambung. Kalau nggak kuat, maka dipotong, maka dilanjutkan lagi. Tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sepakat bahwasanya jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah adalah 7. Hanya beda cara menghitungnya. Beda cara menghitungnya. Ini tadi dalil berapa? Dalil yang kelima. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan dalil ini, bahwasanya surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Beliau membahas dari sisi keseimbangan, ya, jumlah panjang pendeknya ayat. Karena umumnya ayat Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu panjang pendeknya itu hampir berdekatan. Ini dari sisi panjang pendeknya ayat. Beliau memilih pendapat ini diantaranya karena apabila Bismillah dimasukkan di dalam surat Al-Fatihah, maka jadi tidak seimbang antara panjang pendeknya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Itu kan panjangnya hampir sama. Kalau Bismillah dimasukkan, nanti ada satu ayat yang paling panjang, yaitu ayat yang ke-7. Walaupun tidak menghalangi hal tersebut apabila memang itu diturunkan dari Allah Tabaraka wa ta'ala, tetapi umumnya ayat-ayat Al-Quran itu ada keseimbangan di antara panjang maupun pendeknya. Ini sebagai penguat saja. Tapi yang jelas dalil ini adalah sekuat-kuat dalil bahwasanya Al-Basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Walaupun nanti imam yang lain juga meriwayatkan dari sini. Cuma apabila telah disebutkan salah satu dari 2 kitab sahih, Sahih Al-Bukhari atau Muslim, sudah mencukupi. Tidak sebaliknya. Hadis ini misalkan ada di Sunan Abu Daud, kemudian di Sahih Muslim, kemudian di At-Tirmidzi, kemudian dikatakan rawahu Tirmidzi. Memang betul riwayat Tirmidzi, cuma secara kaidah, ya, penukilan itu kurang tepat. Harus didahulukan kitab yang paling sahihnya. Jadi harus diurut Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, atau yang terakhir Ibnu Majah. Itu kutubus sittah. Jadi jangan dibalik-balik. Maka dia suatu hal yang menakjubkan ini, penelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada kitabnya Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i.
ketika beliau mensyarah kitab Mukhtasar Al-Muzani, yang nama kitabnya adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, kitab yang menjelaskan madhab Syafi'i secara panjang lebar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menakjubkan dari kitab ini, menakjubkan di sini beliau dalam rangka mengkritik, bukan memuji. Yang menakjubkan dari kitabnya Imamul Haramain ini, tidak ada satupun riwayatnya di dalam kitab beliau yang dinisbatkan kepada Al-Bukhari maupun Muslim. Padahal riwayat yang beliau bawakan jelas ada di antara kitab Imam Al-Bukhari maupun kitabnya Imam Muslim, riwayatnya itu ada. Ada satu riwayat yang dinisbatkan kepada salah satu di antara dua kitab sahih, itu pun salah nisbat. Itu pun salah nisbat. Karena memang Al-Imam atau Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini ini itu bersandar pada Sunan Ad-Daraqutni. Walaupun riwayat di dalam Bukhari Muslim itu ada. Maka orang-orang belakangan itu ingin meneliti kebenaran ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah benar ucapannya? Jangan-jangan cuma berlebihan saja. Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali. Masa sempat-sempatnya membaca dari awal sampai akhir, ya, belasan jilid, dia dengan tegas mengatakan tidak ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu riwayat tapi keliru. Maka diteliti oleh salah seorang di antara muhakkik. Dibaca dari awal per lembar sampai akhir. Ternyata memang tidak didapat riwayat di dalam Sahihain. Berarti menunjukkan kebenaran ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini menurut para ulama di antara aib menyadarkan riwayat adalah apabila di Bukhari Muslim ada tetapi justru ditiadakan. Ini faedah di dalam menukil riwayat. Berarti telaahnya luar biasa. Bukan sekedar ngomong, benar-benar dibaca per halaman berarti. Ya. Padahal beliau sibuk di dalam menjelaskan mazhabnya, sibuk di dalam menulis kitab akidah, sibuk di dalam berjihad, tetapi masih sempat meneliti kitab mazhab Syafi'i yang jumlahnya belasan jilid. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa saya bawakan beliau? Karena akhir-akhir ini beliau banyak direndahkan. Ya, akhir-akhir ini beliau banyak direndahkan. Ada semacam ucapan yang diungkapkan dengan pujian, tapi maknanya adalah celaan. Ungkapannya pujian, tapi maknanya celaan. Di antaranya seorang yang memutlakkan gelar kepada beliau sebagai Syekh, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Asy-Syaikh berarti orang yang biasanya digunakan untuk orang yang berilmu. Ini seakan-akan seperti pujian, padahal perendahan. Kenapa? Karena ketika disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah disandingkan dengan imam yang lainnya, yang bahkan mereka itu murid-muridnya, yang level keilmuannya di bawah mereka. Imam Az-Zahabi disebut imam, Imam Ibnu Katsir disebut imam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali disebut sebagai imam. Padahal levelnya di bawah beliau, karena masih termasuk di antara anak murid beliau. Beliau disebut sebagai Asy-Syaikh. Ternyata ini adalah dalam rangka ya menyebarkan syubhat atau kesamaran. Mereka mengatakan, tetapi kalimat Asy-Syaikh itu dibawakan oleh ashab kalian, pengikut mazhab kalian di dalam kitab-kitab kalian. Maka dijawab, penyebutan Asy-Syaikh ketika dimutlakan di dalam kitab-kitab Hambali memang maknanya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi maksudnya berbeda dengan sebagian orang yang melakobi beliau dengan Asy-Syaikh saja. Kenapa? Karena ketika dikatakan waqala Syekh, Syekh berkata, ini dalam rangka mengistimewakan, memuliakan. Karena yang lain tidak disebut. Kalau satu orang disebut Asy-Syaikh, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau dikatakan Asy-Syaikh Taqiyuddin,
Yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti menunjukkan keimaman beliau. Sedangkan sebagian orang mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah kemudian disandingkan dengan imam yang lainnya, itu seakan-akan menurunkan keimaman beliau. Masih lebih ringan orang yang menyebut Ibnu Taimiyah tanpa gelar. Ibnu Taimiyah berkata, itu masih lebih mending. Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Katsir berkata, tanpa gelar itu lebih mending daripada dimutlakan asy-syekh. Ketika dikatakan asy-syekh Ibnu Taimiyah, seakan-akan dalam pandangan kita adalah ya selevel dengan syekh, misalkan penjaga maktabah atau yang semisalnya. Jadi ini adalah pemutlakan gelar asy-syekh yang keliru. Ya. Jadi beda antara yang disematkan oleh ashab Hanabilah dengan sebagian orang. Jadi untuk menurunkan kualitas keimaman beliau. Ini sebagian seperti itu. Ini sedikit ya keluar dari pembahasan karena memang banyak sekali beliau difitnah, ya. Difitnah, dituduh sebagai mujassimah, orang yang mengatakan Allah memiliki jisim, Allah memiliki anggota badan dan lain-lain. Ini adalah kedustaan kepada beliau. Ya. Ini adalah kedustaan beliau. Kemudian dikatakan beliau tidak ada andilnya di dalam mazhab Hambali. Padahal tidak ada satupun kitab mazhab Hambali kecuali ada nukilan beliau. Maqala Syekh Taqiyuddin, ma'ruf. Ya. Banyak lagi contohnya. Kalau di kitab-kitab yang tidak suka beliau, biasanya beliau dimutlakan dengan kalimat laqab asy-syekh saja. Masih lebih ringan tadi apa diucapkan? Ibnu Taimiyah tanpa gelar itu masih lebih ringan. Karena seorang yang mulia, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, sebenarnya tidak membutuhkan gelar-gelar. Coba kita lihat para sahabat. Tidak ada yang memberikan gelar, misalkan Al-Hafidh Abu Hurairah. Tidak ada. Tidak butuh gelar mereka, karena sudah mulia. Orang yang sudah mulia, gelar itu tidak penting. Adapun orang yang tidak mulia, dikasih gelar sebanyak apapun tidak akan mulia. Ya, tidak akan dikatakan Al-Allamah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Karena mereka mulia. Tetapi di zaman mutakhirin ini adalah dalam rangka membedakan mana yang benar-benar alim, mana yang hanya mengklaim dirinya sebagai orang yang alim. Walaupun ya kayak kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak sekali orang mengatakan Imam Fulan, Imam Fulan. Ini terlalu mudah mengatakan Imam Fulan, Imam Fulan. Kalau beliau agak ketat, tidak menyebutkan gelar imam kecuali pada seorang yang memiliki atba, para pengikut selevel dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hambal. Itu baru dimutlakan gelar al-imam. Adapun misalkan yang di bawahnya, walaupun dikatakan sebagai imam, tetapi dikatakan imam muqayyad, imam yang diikat dengan bidang tertentu. Misal imamul muhadditsin, imam ahli hadis. Ya. Kemudian imam di dalam fikih. Adapun al-imam secara mutlak, maka biasanya dinisbatkan pada para al-mujtahid al-mutlak di antara 4 imam mazhab. Coba kalau kita bayangkan tadi berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, kita mengatakan Syekh Malik berkata, Syekh Ahmad bin Hambal berkata, Syekh Asy-Syafi'i berkata, tidak enak kedengarannya. Ya. Tidak enak kedengarannya. Ya ini ya sedikit ya yang berkaitan dengan ya pemberian laqab atau gelar kepada sebagian ulama. Ya. Saya mau introduksi dikit. Ini saya orang awam. Kalau dicopkan Ibnu Taimiyah itu dengan Syafi'i gitu. Iya. Cuma tolong dibikin tahunnya gitu, sehingga saya tahu dia lebih senior yang kalau saya atau nggak penting, mungkin nggak penting. Iya. Iya. Ya, itu penting, Pak. Tadi saya hanya memberikan contoh ya untuk membela kehormatan sebagian ulama. Sebenarnya banyak sekali ya contoh yang lainnya.
Adapun di dalam masa, ya tentu jauh masanya. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti masih 300 Hijriah masanya. Ya. Berarti masih 3 abad utama. Itu disebut sebagai as-salaf. Generasi mutaqaddimin, tentu mempunyai keutamaan. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalangan mutakhirin. Karena beliau hidup di abad ke-7, wafat tahun 728 Hijriah. Tentu levelnya sangat jauh. Ya, levelnya tidak bisa menyamai derajat 4 madhab, tidak bisa menyamai. Bahkan beliau mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Jauh. Ya. Jadi kalau dikatakan memiliki usul adalah yang 4 madhab ini, yang lain hanya pengikut saja. Ya. Masalah keilmuan tentu jelas 4 madhab lebih utama, lebih berilmu, jelas. Ini tidak ada kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dikatakan sebagai apa? Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Jelas ada keutamaan. Ya masanya jauh, Pak. Imam Syafi'i abad kedua bahkan dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu di abad kedua. Ya sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu lahu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, mengutuskan pada setiap akhir 100 tahun, yaitu tahun Hijriah, seorang yang akan memperbaharui keagamaan umat ini. Mengembalikan umat kepada Al-Quran, As-Sunnah, dari dari penyimpangan yang terjadi ketika itu. Di antara ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka aku memandang di abad pertama mujaddidnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Di abad kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu mujaddid. Berarti pujian yang luar biasa. Asy-Syafi'i adalah imam yang mulia. Apabila ada suatu permasalahan, tadi Imam Ahmad bin Hanbal, suatu permasalahan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang tegas, berarti nanti jawabannya keluar dari ijtihad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka aku berpendapat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu alim, karena sesungguhnya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang alim. Li'annahu imam, seorang imam min Quraisy, dari Quraisy. Ini pujian yang luar biasa. Asy-Syafi'i kasyam, Al-Imam Asy-Syafi'i seperti matahari. Demikian pula sebaliknya, Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad. Ahmad imamun fi thamani khisalin. Imam Ahmad adalah imam di dalam 8 perkara. Imamun fil hadis, imam di dalam hadis. Imamun fil fiqh, imam di dalam fikih. Imamun fil lughah, imam di dalam bahasa. Imamun fil Quran, imam di dalam Al-Quran. Imamun fil faqri, imam di dalam kefakiran. Beliau miskin, fakir. Imamun fil zuhdi, imam di dalam kezuhudan. Beliau sangat zuhud terhadap dunia. Imamun fil wara', imam di dalam kewaraan. Yang kedelapan, imamun fis sunnah, imam di dalam sunnah, di dalam akidah. Maka beliau digelar sebagai imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi intinya adalah jelas para pemilik madhab di antara madhab yang 4 lebih utama dengan generasi setelahnya. Intinya seperti itu. Ini adalah suatu yang disepakati. Makanya mereka memiliki usul tersendiri. Bisa berijtihad di dalam menjelaskan kandungan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, memiliki usul tersendiri. Makanya mempunyai pengikut. Ya, makanya memiliki banyak pengikut. Dan disepakati boleh memilih salah satu di antara 4 madhab yang muktabar. Boleh. Ya. Ya, kita kembali ke tafsir surat Al-Fatihah ini sedikit ya berkaitan dengan imam. Tadi terakhir dalil yang kelima. Adapun dalil yang keenam,
yang menunjukkan bahwasanya al-basmalah adalah bukan bagian dari setiap surat adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya. Yaitu pada hadis yang panjang, kisah pertama ya, turun wahyu, ya. Kisah turunnya wahyu yang pertama. Di dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh satu malaikat, ya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, ya. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya, sampai 5 ayat, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai 5 ayat. Di sini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita jeda dulu untuk melaksanakan salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan tadi pembahasan terakhir yang berkaitan dengan al-basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri, termasuk bagian dari Al-Quran. Dalil yang sekarang ke berapa? Ke-7 ya? Ya, satu dalil lagi, biar nggak kebanyakan. Ya, satu dalil lagi, yaitu sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar dan di belakang Uthman. Fakanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Maka semuanya mereka membuka bacaan di dalam salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awali qira'ah wala fi akhiriha. Mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak di awalnya, tidak pula di akhirnya. Ya. Ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya al-basmalah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi ayat di dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, fungsinya untuk membatasi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ini pendapat yang keempat. Kemudian dari 4 pendapat ini, maka sebagian ulama diantaranya adalah Asy-Syaikh Abdullah Ibn Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau masih hidup, beliau mengajar tafsir di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan,
Yang lebih insaf, pendapat yang lebih adil adalah Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Basmalah dalam sebagian qiraah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dalam sebagian qiraah adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tergantung riwayat dari qiraah yang mana. Misalkan riwayat yang dipakai oleh orang-orang mazhab Maliki, ya semisal di Sudan, di Maroko atau di Afrika, mereka menggunakan riwayat Imam Warsh, ya. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun riwayat yang dipakai oleh di antaranya dalam mazhab Asy-Syafi'i terutama, asalnya mazhab Asy-Syafi'i adalah memakai riwayat ahli Kufah, Ibnu Katsir Al-Makki asalnya. Walaupun sekarang yang kita dengar ini tadi yang dibacakan oleh imam tadi ada riwayat dari Hafiz, ya, Imam Hafiz an Asim. Ini sebenarnya adalah qiraahnya mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Tetapi para ulama telah sepakat, ya, qiraah sab'iyah itu semuanya riwayat yang mutawatir itu boleh dibaca di dalam sholat. Apapun, yang penting jamaah mengetahui bahwasanya qiraah tersebut adalah qiraah yang benar, bukan qiraah yang syadz. Nanti ada qiraah yang syadzah, boleh sebagai dalil, sebagai penguat, tapi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Adapun Imam Syafi'i dahulu menggunakan riwayat Ibnu Katsir Al-Makki, qiraahnya ahli Mekkah, ya. Adapun qiraahnya ahli Madinah dari Nafi, ya, Imam Nafi, syekhnya Imam Malik, murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Abdullah Asy-Shinqiti, semuanya adalah benar, tergantung riwayat siapa. Dalam satu qiraah bismillah bagian, dalam qiraah yang lain bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini yang lebih insaf kata beliau. Ya. Ini yang berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan riwayat yang ada. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Mau membaca bismillah, baik dibaca dengan keras ataupun disirkan atau tidak dibaca sama sekali, semua ada riwayatnya. Ya, ini kan permasalahan yang berkaitan dengan fikih, luas, ada keluasan di dalamnya. Cuma memang kalau kita mengembalikan kepada pendapat di antara 4 mazhab, kita persempit. Karena mazhab kan banyak, kita persempit menjadi 4 mazhab. Memang jumhur ulama dari 4 mazhab tersebut, 3 ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya memang tidak mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat yang jahriyah, ya. Hanya saja mereka berselisih apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Tapi yang jelas tiga ulama ini tidak berselisih bahwasanya tidak disunahkan mengeraskan bacaan, yaitu surat Al-Fatihah pada sholat jahriyah yang dikeraskan. Ini 3 imam. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka harus dibaca dengan keras ketika sholat jahriyah. Bahkan dikatakan rukun, ya, rukun apabila ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya, berdalil dengan keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, masuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, ini adalah perkara yang luas, ya. Ya, bahkan ya saya nukilkan lagi ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Apabila seseorang menjadi imam, dia meyakini yang lebih sunnah bismillahnya dipelankan, tetapi dia menjadi imam di kalangan yang mengatakan dianjurkan mengeraskan bismillah, maka hendaknya
seorang imam tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Dalam rangka apa? Menyatukan hati-hati kaum muslimin. Meninggalkan yang lebih utama dalam rangka menyatukan hati kaum muslimin, itu adalah mustahab, dianjurkan selama tidak menyelisihi kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi beliau sangat longgar di dalam masalah fikih. Masalah fikih itu masalah yang luas, ya, ada keluasan di dalamnya. Jadi bahkan beliau ketika mengatakan apabila seorang bermakmum kepada orang yang terbiasa kunut subuh, maka hendaknya mengaminkan doa imamnya. Walaupun dia berpendapat tidak disunahkan kunut subuh. Ini menunjukkan apa? Keluasan ilmu beliau. Jadi perkara yang bukan prinsip tidak dijadikan perkara yang prinsip. Jangan dibalik-balik. Yang prinsip dilonggarkan. Yang harusnya longgar, luas, dipersempit. Ini kebalik-balik. Ini bukan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala ketika membahas tafsir Al-Basmalah, beliau mengatakan yang benar bahwasanya Nabi SAW pernah mempraktekkan semuanya. Ya, pernah mempraktekkan semuanya. Kadang-kadang bismillah dikeraskan, kadang-kadang disirkan, kadang-kadang tidak dibaca sama sekali. Tetapi yang lebih sering memang disirkan, yang lebih sering. Ya, bukan berarti meniadakan yang dikeraskan. Nabi pernah mengeraskan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab beliau. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Terkadang Nabi mengeraskan bacaan bismillahnya. Lebih sering dipelankan. Jadi sekali lagi ini adalah perkara yang luas. Ya, walaupun tadi dikatakan jumhur ulama memilih pendapat yang tidak mengeraskan. Hanya khilaf bagian atau bukan dari surat Al-Fatihah. Ini adalah yang berkaitan dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian Al-Fatihah atau bukan? Adapun makna tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah ta'ala akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang karena agak panjang. Jadi tidak mengapa surat Al-Fatihah kita panjangkan sedikit. Adapun surat yang lainnya tidak terlalu panjang karena ini penting surat Al-Fatihah kandungannya. Khusus Al-Fatihah kita panjangkan sedikit, terutama ya di tafsir Al-Basmalah. Nanti di situ ada pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Dua nama di antara nama Allah Tabaraka Ta'ala, tentu banyak kandungannya, ya. Sebagaimana di awal dahulu sebagian ulama hanya mencukupkan menafsirkan satu surat. Sebagian ulama. Bahkan bukan hanya satu surat, satu ayat di dalam satu surat tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa. Tentang makna al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka tidak perlu terburu-buru ya di dalam mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Ya, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.